Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Mark Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam menjelang pagi, selamat pagi menjelang siang, siang menjelang malam lagi. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GB. Oke teman-teman semuanya, wadidaw gila parah sekali. Sebelumnya Mimin doakan kepada teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rezeki ya, dan dilancarkan segala urusan teman-teman semuanya, dan yang penting-penting diberikan kesembuhan kepada siapa saja yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, yang mana di sini hari kedua ya, hari kedua tes Portimao dengan motor V4 Panigale ya. Namun di sini ada yang mengatakan Mark Marquez crash. Tapi Mimin sedang menunggu mencari-cari berita, nggak ada ya, nggak ada. Itu ada yang komen di tempat Mimin yang mengatakan di channel sebelah mengatakan Mark Marquez udah crash. Kalau Mark Marquez crash, di mana berita ya, di mana berita luar negara sudah keluar itu. Karena Mark Marquez sekarang ini adalah satu ikon yang sangat menarik perhatian para media ya teman-teman ya. Jadi di sini Mimin dari tadi menunggu-nunggu, sebab itu lambat sekali hari ini Mimin naikkan video. Memang nggak ada crash. Malah di sini ingin Mimin katakan kecepatan Mark Marquez nggak ada dalam table teman-teman ya. Maksudnya tidak direkod ya, karena di sini ada yang mengatakan Mark Marquez menyembunyikan sesuatu ya. Mungkin Mark Marquez berpikir di saat tes Valencia kemarin di tahun 2023 kemarin, di tes Valencia Mark Marquez sudah membuktikan, istilahnya dia baru setengah dia membuat tekanan sudah mendapatkan kecepatan. Bahkan di saat itu pun sangat singkat sekali, dan Mark Marquez jarang turun di saat tes Valencia kemarin. Karena kenapa? Karena motornya diberikan oleh Ducati saat itu tes satu sahaja ya. Jadi di situ tim mekaniknya pun mengatakan begitu ya, terkendala karena lagi pun motornya satu sahaja dibagi untuk Mark Marquez uji coba di perdana dengan Ducati kemarin ya. Namun di saat itu Mark Marquez sudah membuktikan, dan ada yang membantah Mark Marquez boleh senang. Dia mengatakan itu, yaitu bos Pramac ya. Siapa itu? Si yang kecil itu namanya siapa itu? Pokoknya dia mengatakan Mark Marquez jangan senang dulu di saat tes Valencia kemarin. Belum tentu kamu itu cepat. Karena kenapa? Karena semua rider sudah penat ini itu, jadi mereka tidak terlalu ngotot ini itu ya. Tapi Mark Marquez ngotot karena kenapa? Karena dia ingin menunjukkan kecepatan Mark Marquez gitu katanya ya. Kata si bos Pani apa nama dia? Magali apa nama dia? Pokoknya gitu ya, bos Pramac yang satu lagi ya. Yang kecil tuh. Dan di sini mungkin sebab itulah ya. Sebab itu Mark Marquez di saat tes dengan V4 Panigale ini dari kemarin catatan kecepatan Mark Marquez tidak terrekod di label, bahkan seperti seolah-olah Mark Marquez tidak bermain teman-teman ya, tidak bermain. Namun di sini untuk kalau Mimin bisa jelaskan kan, menurut Mimin kenapa Mark Marquez begitu, karena Mark Marquez hanya menyantai saja, tidak mau membuat gempar-gempor lagi. Jadi Mark Marquez akan membuktikan atau baru tepat ya di saat tes Sepang dan di Qatar nanti ya. Itu baru Mark Marquez akan membuat gila parah ya. Maksudnya memang akan 100% push sampai batas limit ya. Bahkan Mark Marquez sendiri juga sudah mengatakan dia akan kemungkinan akan crash perdana dengan Ducati atau di Sepang ataupun di Qatar. Dikatakan Mark Marquez begitu ya. Namun kalau untuk di tes hari ini Mark Marquez memang tidak ada crash teman-teman ya, tidak ada crash. Jadi yang komen itu mungkin salah dengar atau dia tidak
Tidak ini ya, cuma hanya mengikuti judul saja gitu teman-teman ya. Oke, untuk saat ini Mark Marquez memang seperti biasa, seperti kemarin masih santuy-santuy saja. Mimin sempat tengok lagi tadi di Instagramnya Gresini Racing ya. Gresini Racing, Aisyah jangan bising. Di Gresini Racing ini ya, yang mana Mark Marquez dengan Alex Marquez keluar pit ini 5 jam yang lalu ya. 5 jam yang lalu keluar dari pit, vum 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 vum, macam tuh dia kalau motor ini, motor Panigale itu, motor WSPK, vum 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 gitu ya, ada vum gitu ya. Sok-sok pandai Mimin. Gila parah. Oke, ini adalah satu reel, nggak tahu Mimin ini kena copyright atau tidak, nggak tahu. Pokoknya ini dinaikkan oleh si Grace ini ya, Grace Racing. Video Mark Marquez, ada yang tanya, Min ada video tes Mark Marquez nggak? Kalau untuk ini nggak ada teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman ingin lihat video-videonya, Mimin pun sangat susah sekali mendapatkan video Mark Marquez ini ya. Yang seperti ini aja ada. Yang itu nggak ada teman-teman ya, gitu ya. Oke, berarti Mark Marquez di sini nggak ada crash teman-teman ya. Biasa aja Mark Marquez, nggak ada seperti yang dikatakan oleh tetangga sebelah kita ya. Sampai ada yang komen ke tempat Mimin yang katakan Mark Marquez crash gitu ya. Padahal menurut mungkin dia melihat yang seperti Mimin katakan tadi, yang mana Mark Marquez akan mengatakan dia akan crash perdana dengan motor Ducati di Sepang atau di Qatar, dibilang di saat tes gitu. Oke, mungkin salah informasi sih itu lagi ya teman-teman. Oke, untuk berita selanjutnya ini kabar terkini Mark Marquez sudah. Kita lihat Mark Marqueznya, bagaimana kabarnya Mark Marquez. Oke, Mark Marquez tadi membuat naik dengan mana dia dengan Alex Marquez ya. Alex Marquez berdua saja ini berekoran ya, saling berekoran. Dan Mark Marquez tadi untuk hari kedua ini Mark Marquez menggambarkan helm dengan dengan sarung tangan dan apa ini namanya di siku ya, untuk tahanan siku. Dan ini Mark Marquez makan siang tadi ya, nasi dengan ayam butter lah, gila parah Mark Marquez. Nasi putih dia makan. Oke, nggak apa-apa Mark, pokoknya kamu is the best. Gitu ya teman-teman. Iyalah, kok ya dong gitu ya. Oke, kabar Mark Marquez sudah ya. Mungkin nanti ada kabar lagi ya, kabar lagi karena terlalu lambat lagi kita ini. Jadi Mimin lanjutin aja ya. Yang mana di sini ya, di sini Mimin mendapatkan informasi yang mana masih ada yang bertanya-tanya ya, yaitu bos Pramac yang ini Mimin tahu namanya, yang besar badannya itu, yaitu Paolo Ciampinotti ya, Paolo Ciampinotti. Yang mana dia mengatakan dia masih bertanya-tanya dengan Mark Marquez ini, bagaimana masa depan Mark Marquez nanti di tahun 2025. Bahkan si Paolo Ciampinotti ini kan penasaran kenapa Mark Marquez menerima, atau Gresini Racing menerima Mark Marquez dengan jatah 1 tahun kontrak. Nah, masih bingung dia, apakah si Mark Marquez ada perjanjian lain yang orang tak tahu dengan Ducati sampai mengatakan begitu ya. Namun di sini Ciampinotti menjadi pertanyaan utama bos Paolo Ciampinotti ini, apakah Mark Marquez telah dijanjikan sesuatu oleh Ducati untuk tahun 2025? Yang mana Mark Marquez telah menukar Honda dengan Ducati setelah bergabung dengan tim satelit Gresini Racing. Sebuah langkah yang bisa memulihkan aspirasi gelarnya. Tapi keputusan untuk menyetujui kontrak 1 tahun dengan salah satu tim paling kecil di grid memunculkan spekulasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Hal ini juga membuat Ciampinotti penasaran apakah Mark Marquez memilih kesepakatan pribadi yang membuatnya kembali ke Honda di tahun 2025. Sebaliknya, saya lebih banyak melihat Marquez di tim Gresini resmi Ducati. Maksudnya Ciampinotti ini lebih prediksi dia di tahun 2025 Mark Marquez akan naik ke tim pabrikan gitu ya, dibilangnya kepada Gazeta ya, media Gazeta Spanyol kalau nggak salah ini. Saya tidak berpikir dia melakukan kepindahan seperti ini tanpa adanya jaminan, sekalipun saya tidak tahu apa jaminannya. Tapi melakukan tahun seperti ini di tim satelit dengan motor tahun sebelumnya hanya untuk melakukan itu membuat saya bingung.
Ditanya apakah akan masuk akal bagi Pramac untuk merekrut Marc Marquez, Ciampinotti menjawab, "Iya, saya tahu, tapi dia tidak datang." Tahun lalu Pramac juga dikaitkan sebagai peminat utama Marquez dan menawarkan Ducati spesifikasi terbaru untuknya. Namun Ducati menekankan bahwa mereka hanya ingin memberikan kontrak 2 tahun jika Marc Marquez ke Pramac Racing, yang memupus harapan terjadinya kepindahan. Kontrak 1 tahun di grid ini berarti Marquez dan sebagian besar pembalap di grid dapat merencanakan pergerakan mereka untuk tahun 2025 mulai musim panas ini. Jika Marquez tampil mengesankan pada paruh pertama dengan GP23, Ducati bisa saja mempromosikan ke tim pabrikan. Mesti itu berlawanan dengan strategi mereka. Tim pabrikan Ducati sepenuhnya terlihat tidak begitu menyambut Marc Marquez. Namun performa pada bulan-bulan awal di grid ini bisa saja mengubah pendirian mereka. Honda yang menghabiskan tahun pertama tanpa Marquez melakukan perubahan di balik layar untuk mengambil keuntungan dari regulasi konsesi baru. Bisa saja menggoda Marquez kembali jika mereka dapat menjanjikan motor tahun 2025 yang kompetitif. Selain Ducati dan Honda, KTM juga bisa menjadi opsi realistis bagi Marquez karena mereka berbagi Red Bull sebagai sponsor besar utama. Berarti si Ciampinotti ini penasaran ya Marc Marquez, kenapa dia bisa kontrak 1 tahun, alasannya kenapa. Bahkan di saat sebelum dengan Gresini Racing, Pramac sudah menawarkan dengan Marc Marquez dengan tekanan pihak Ducati, Marc Marquez harus dikontrak 2 tahun. Namun Marc Marquez sendiri nggak mau, sebab itu dia memilih ke Gresini Racing. Kebetulan Gresini Racing menerima walaupun 1 tahun dikontrak Marc Marquez, seperti itu. Nah, ini yang membuat si Ciampinotti ini penasaran gitu ya. Apa tujuannya ini? Apa sih sebenarnya gitu, teman-teman? Oke, teman, itu saja untuk informasi yang Mimin dapat sampaikan kepada teman-teman semuanya. Beberapa hari lagi, hari Sabtu ini, Marc Marquez berada di Jakarta, teman-teman ya. Berada di Jakarta, mungkin mempromosikan dari pihak sponsornya, yaitu seperti sponsor Indonesia di itu Antangin, Federal Oil ya, mungkin seperti itu. Marc Marquez akan ke sana pokoknya mungkin 2 hari, tanggal 3, 4, 5 mungkin ya. 6 di sini sudah tes perdana ya. Karena tes perdana di sini mungkin 2 hari atau 1 hari di sana, Mimin nggak tahu karena Indonesia dengan Malaysia sangat dekat sekali ya. Dalam 1 jam tuh boleh tembus ke Malaysia, teman-teman. Oke, teman, itu saja untuk informasi yang Mimin dapat sampaikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih yang selalu mendukung channel Radio GP. Terima kasih. Pokoknya we wish you the best. Harapan Mimin pokoknya teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Doakan Mimin supaya channel Radio GP cepat tembus ke tahun ini bisa merasakan 100.000 subscriber, teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.